Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Namun yang terutama, bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sehingga hari ini kita dapat bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mari, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita siapkan diri, membuka hati, membuka telinga, hanya untuk mendengar suara Tuhan. Kita naikkan pujian, mendengar suara. Hadirat-Mu, ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh benar. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya jemaat yang terkasih, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk beribadah dengan sepenuh hati kita. Kita singkirkan segala hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk menyembah Tuhan dengan baik. Mari kita bersaat teduh. Ibadah ini diselenggarakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Sungguh, hanya Tuhan yang layak menerima puji-pujian kita. Apa yang dapat menggantikan Tuhan kita? Mahkota duniakah? Pujian manusiakah? Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Karena Dialah Sang Pencipta, pemilik segala-galanya. Semua mahkota dunia akan kuletakkan. Semua pujian manusia tak kuhiraukan. Karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Tuhan yang Maha Kudus, yang karyanya besar dan mulia, adalah juga Tuhan yang mau mendengar seru doa setiap kita. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari angkat tangan kita dan katakan, Tuhan Kau yang layak. Layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengakui bahwa punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Karenanya Tuhan, sepanjang ibadah ini, setiap pujian kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap telinga kami untuk mendengar suara Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan yang Maha Kudus,
bukanlah Tuhan yang hanya bersemayam di surga dan membiarkan kita seorang diri, tapi adalah Tuhan yang mau berbicara kepada umatnya. Ketika Tuhan menyapa, adakah hati kita bersuka cita? Adakah kita menjawab, ya Tuhan, aku di sini, berfirmanlah. Mari dengan bertepuk tangan kita naikkan pujian. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawablah ya untuk panggilan Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, ku jawab ya, ya, ya. Kiranya setiap kali kita datang ke hadapan Tuhan, hati kita bersuka cita. Namun sekaligus juga, biarlah kita juga melihat ke dalam diri kita masing-masing. Siapa kita? Orang-orang yang masih jatuh bangun dalam dosa. Kepada kita, Tuhan Yesus berkata, di bukit Kalvari, darahku kuberikan kepadamu. Biarlah setiap kita dapat mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku datang padamu, basuhlah dosaku, karena hanya kuasa-Mu yang dapat membebaskanku. Hatiku senanglah, ku dengar suara-Mu. Darahku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang, datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Lemahlah roh memang penurut, tapi daging lemah. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari dosa. Yang dapat bebaskan dosaku. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ini ku datang, datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah. Dengan lembut kita katakan, ini ku datang, datang
Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Minta pengampunan dari Tuhan. Minta Tuhan memulihkan kehidupan kita lagi. Masing-masing kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Darahmu yang tercurah di atas Kalvari 2000 tahun yang lalu menyucikan setiap kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan. Namun dalam perjalanan hidup kami, seringkali kami mengecewakan Engkau. Kami melakukan apa yang menyenangkan diri kami. Dan kami tidak mempedulikan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami sebagai orang percaya tidak betul-betul ditujukan untuk memuliakan Engkau. Tapi kami menenggelamkan diri kami dengan berbagai kesibukan yang dapat dibuat dan dicari oleh manusia. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Waktu kami tidak berdaya, kami ingin menyerah. Kami ingin kembali kepada Tuhan. Sebab Engkau saja yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, curahkanlah belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menghapuskan dosa. Tuhan yang memulihkan kehidupan. Sehingga kami dapat mendengar lagi suara-Mu. Dapat berhubungan baik lagi dengan Tuhan. Dapat dituntun lagi oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga kami tidak berpusat pada keinginan diri sendiri. Tidak berpusat pada apa yang kami mau. Tapi fokus kepada apa yang Tuhan mau. Tolonglah kami. Sehingga apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, semata-mata adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mazmur 32 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ada Tuhan yang berkuasa dan sanggup untuk terus membentuk kehidupan kita menjadi makin serupa dengannya. Terus teguh di dalam iman kita dan kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Kebenaran firman Tuhan akan segera disampaikan. Mari tenangkan diri, rasakanlah kasih dan kekudusan hadirat Tuhan. Membuka telinga dan hati untuk mendengar suara Tuhan. Penuhi hatiku dengan Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Mendengar suara-Mu, Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Ku. Kita katakan sekali lagi kepada Tuhan, Tuhan penuhilah kami dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Biarlah lagu ini menjadi ungkapan kerinduan kita untuk memandang Tuhan, untuk merasakan kekudusan-Nya. Bawalah kami dekat dalam hati-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami satu kerinduan untuk mendengar suara Tuhan. Saat ini di tempat kudusnya Tuhan, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Diam di hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku.
ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, biar Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ya Tuhan, sungguh kami menjadi pribadi-pribadi yang siap di hadapan Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, sehingga setiap kebenaran yang kami renungkan bersama pada saat ini sungguh boleh menjadi kebenaran yang boleh menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan iman kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita tetap berdiri. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya keempat, yang berbunyi demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah transformasi telinga yang baru. Ketika kita berbicara tentang telinga yang baru, maka telinga itu adalah untuk mendengar. Pertanyaannya adalah apa yang kita dengar? Siapa yang kita dengar? Suara siapa yang kita dengar? Apakah kita mendengar suara iblis? Ataukah kita mendengar suara Tuhan? Nah, di dalam bacaan yang kita baca tadi, di situ berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus itu dicobai oleh iblis. Ya. Dan di dalam pencobaan itu kita tahu Yesus sebetulnya bergumul selama 40 hari 40 malam. Dia di padang, dibawa oleh Roh. Dia bergumul di sana. Dan dikatakan tibalah saatnya Yesus itu lapar. Laparlah Yesus. Pintar sekali iblis nih. Dia tahu, makanya dia datang. Dan dia berkata, "Jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti." Dan di dalam bagian ini, kita akan melihat tiga bagian, tiga hal. Tiga hal yang akan kita pelajari bersama. Ketika iblis mencobai Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Dalam bagian ini ada tiga hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, reputation or character. Reputation or character. Reputasi atau karakter. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah." Iblis itu menyentuh hal yang penting di dalam bagian ini, yaitu identitas daripada Tuhan Yesus. Identitas daripada Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah. Show it. Tunjukin. Buktikan bahwa engkau betul anak Allah. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Dan pemenuhi kebutuhanmu. Ubah batu menjadi roti. Kalau engkau anak Allah,
Kalau engkau lakukan itu, maka engkau akan semakin terkenal. Reputasimu akan semakin terkenal di mana-mana. Reputasimu naik. Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Bagaimana Tuhan Yesus berespon? Tuhan Yesus memang anak Allah. Dan Tuhan Yesus nggak perlu show. Tidak perlu ada pembuktian bahwa dia anak Allah. Dia tahu identitasnya siapa. Dia tahu dirinya anak Allah. Dan justru karena dia tahu diri anak Allah, maka dia hanya mendengar Bapaknya. Karena dia anak Allah, dia memiliki karakter sebagai anak Allah. Yaitu sebagai anak Allah, dia harus mendengar dan taat sepenuhnya kepada Bapaknya. Dia tidak pedulikan apa yang iblis ini katakan. Reputasimu penting. Yesus tidak peduli dengan reputasi. Karena Tuhan Yesus tahu untuk apa dia datang. Dan siapa dirinya? Dia adalah anak Allah. Nah, waktu mempersiapkan bagian ini, saya jadi teringat. Di dalam 1 Samuel 15. Dalam 1 Samuel 15 itu menceritakan bahwa Samuel itu mendengar suara Tuhan berbicara kepada dia. Dan dia datang kepada Saul menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan. Samuel sampaikan kepada Saul bahwa Tuhan sudah berbicara bahwa kamu harus memerangi bangsa Amalek. Karena mereka adalah bangsa menghalang-halangi bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan. Oleh karena itu, kamu harus perangi dan kamu harus habisi. Dari raja sampai kepada semua orang, bahkan baik anak-anak, baik lembu, sapi, semua, kambing domba, kamu harus musnahkan semua. Tidak boleh ada yang sisa. Kemudian Saul pergi berperang. Wah, dia mengalami kemenangan. Dan karena dia mengalami kemenangan, dia mengizinkan rakyatnya atau prajuritnya untuk mengumpulkan semua kambing, domba, lembu, sapi yang gemuk-gemuk. Dibawa pulang. Dan dia juga membawa pulang Agag, raja orang Amalek itu. Tapi waktu ketemu dengan Samuel, Samuel berkata kepada dia, apa yang saya dengar? Kenapa saya mendengar ada lembu, sapi, dan kambing domba? Kenapa ada lembu, sapi, dan kambing domba? Oh iya, Saul bilang, saya mengizinkan rakyat untuk mengambilnya. Dan kami rencanakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Samuel berkata, kamu itu bodoh, kamu tidak mendengar firman Tuhan. Samuel berkata kepada Saul, ya, supaya kamu itu mengerti dan mendengar suara Tuhan. Justru karena kamu tidak mendengar, maka Tuhan itu menolak kamu. Samuel berkata kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Samuel tidak mau pergi lagi bersama dengan Saul, karena dia tidak mendengar firman Tuhan, suara Tuhan. Tetapi karena ingin mempertahankan reputasinya, maka Saul itu ngotot minta Samuel pulang bersama dia. Dengan demikian tua-tua akan melihat bahwa Samuel masih bersama dengan dia. Itu berarti ini raja yang diurapi dan Tuhan masih bersama dengan dia. Tetapi Samuel tidak mau pulang. Dan dia menarik sehingga jubahnya itu robek. Tapi saya juga mengingat dalam momen yang sama tentang kisah daripada Daud. Dalam 2 Samuel 12 menceritakan bahwa bagaimana Nabi Nathan datang kepada Daud. Karena Daud pada saat itu sudah berdosa, berzina dengan Betseba di pasal 11, dan juga membunuh suami dari Betseba, yaitu Uria. Kemudian Nabi Nathan datang dengan bercerita,
Ada seorang kaya raja, dia mempunyai begitu banyak kambing domba. Tetapi ketika ada tamu yang datang, dia menyayangkan kambing dombanya sendiri. Dan dia mengambil kambing domba si miskin. Dan si miskin itu cuma punya satu-satunya yang dia sangat sayangi. Tetapi orang kaya itu mengambilnya dan membunuhnya untuk tamunya. Mendengar perkataan itu, Daud begitu marah. Dan Daud berkata bahwa orang itu harus menggantinya. Dan dia harus dihukum. Tetapi Nabi Nathan berkata, engkaulah itu. Engkaulah orang itu. Tetapi pada saat yang sama, di sana dikatakan, Daud berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud tidak mencari pembenaran. Daud tidak mencari alasan-alasan seperti yang dilakukan oleh Saul. Daud langsung merendahkan diri dan dia mengaku dosa. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan inilah yang sebetulnya memberikan perbedaan yang kontras sekali antara Saul dan Daud. Kalau Saul berusaha mempertahankan reputasinya, tetapi justru Daud, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ini indahnya apa yang dilakukan oleh Daud. Saudara, ketika umat Tuhan diperhadapkan dengan reputasi atau karakter, apa yang kita akan pilih? Kita seharusnya memilih karakter. Karena itu yang Tuhan inginkan bagi kehidupan saudara dan saya. Dan bagian waktu mempersiapkan bagian ini, saya teringat di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Di situ menceritakan tentang apa? Sikap hati atau karakter umat orang percaya. Karakter umat kerajaan Allah. Pasal 5, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 bicara tentang karakter umat. Karakter umat kerajaan Allah. Nah, disampaikan 1 sampai 10 kalimat berbahagia itu, kemudian disambung dengan apa? Hendaklah terangmu bercahaya. Apa maksudnya? Itu ada suatu jembatan, kamu sudah punya karakter umat kerajaan Allah. Itu adalah kebenaran yang kamu miliki, biarlah kebenaran itu bersinar. Kebenaran itu menjadi terang yang menyinari di sekitarmu. Hendaklah terangmu bercahaya, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik, ayat 16, dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kita memiliki karakter umat kerajaan Allah, karakter orang-orang percaya, karakter daripada Kristus, maka orang sekitar kita akan melihat dan mereka akan memuliakan Bapa yang di surga. Saudara, seringkali kita terjebak untuk memperjuangkan reputasi. Kita berusaha menjadi orang yang kaya supaya kita menjadi terhormat dipandang orang. Kita berusaha menjadi orang yang punya jabatan supaya kita dilihat oleh orang, dipuji, disembah oleh orang. Kita seringkali terjebak kepada mengejar reputasi untuk mencari puji-pujian yang daripada manusia. Tetapi hari ini, ketika kita berbicara tentang transformasi daripada telinga yang baru, kita bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan show. Dia punya karakter anak Allah. Dan kita harus belajar daripada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mendengar suara Bapanya, kita harus mendengar suara dan perkataan daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, body or soul. Tubuh atau jiwa atau roh. Nah, di dalam bagian ini sebetulnya iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Nah, apa yang sebetulnya ditawarkan oleh iblis ini? Iblis sedang menawarkan bahwa physical needs it's more important than spiritual need. Iblis sedang menawarkan bahwa kebutuhan tubuhmu itu penting sekali. Kamu sudah 40 hari, 40 malam gak makan. Dan betul dikatakan bahwa laparnya Yesus. Engkau sudah lapar. Engkau ada anak Allah. Engkau sanggup ubah roti, ubah batu menjadi roti. Apa susahnya sesimpel itu? Ubah aja batu jadi roti. Dan kamu makan, memang kamu lapar. Tetapi yang menjadi jawaban daripada Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Ada tertulis, manusia, ayat 4, tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Apa yang menjadi jawaban daripada Tuhan Yesus ini beyond dari ekspektasi daripada iblis. Beyond dari ekspektasi daripada iblis. Iblis mengharapkan dia terjebak. Yesus ini terjebak kepada physical need, kebutuhan tubuh ini. Bahwa dia lapar, dia butuh makan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Membuat suatu kontras daripada apa yang dikatakan oleh iblis. Bahwa spiritual needs, it's more important than physical needs. Kebutuhan spiritual, hal spiritual, itu lebih penting dari masalah kebutuhan tubuh, masalah makanan, dan sebagainya. Yang paling penting adalah hal spiritual. Tapi Pak Matindas dalam kondisi seperti ini tidak mudah. Karena mau bekerja aja susah, cari makan, suap nasi aja setengah mati, betul. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita lebih miskin daripada seorang janda di Sarfat? Mempersiapkan bagian ini saya ingat janda di Sarfat. Di dalam Raja-Raja 17. Tuhan bilang kepada Nabi Nathan, kamu pergi ke Sarfat, nanti janda di sana akan memberi kamu makan. Dia sampai ketemu janda, dia bilang kepada janda itu, beri aku roti bundar. 1 buah roti bundar. Tapi perempuan itu menjawab dia, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolah bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati, karena itu ada makanan terakhir bagi mereka. Menarik sekali di dalam bagian ini. Oleh karena apa? Ini janda di Sarfat sangat miskin. Tinggal bikin roti, habis itu mereka makan, habis. Tapi mendengar perkataan daripada Nabi Nathan, Nabi Elia, perempuan ini, janda ini, membuat roti terlebih dahulu dan memberikannya kepada Nabi Elia. Luar biasa sekali. Dalam kondisi seperti ini, orang itu akan menjadi egois. Betul gak? Ya, kita tinggal punya satu-satunya makanan. Sekarang kita harus share kepada orang. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Tambah lagi, ya, tambah lagi dia punya anak kecil. Ya, 1. Maka saya percaya seorang ibu roti sebesar ini, ya, pasti dia makan cuma mungkin 1/5 atau 1/4. Sisanya dia akan bagi kepada anaknya. Karena bagi dia anaknya pasti sangat membutuhkan. Nah sekarang dia punya 2 hal yang menghambat. 1, kebutuhan dirinya.
Memang sudah gak punya apa-apa. Yang kedua dia punya anak. Tapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Kenapa? Karena di sana digambarkan dia mengatakan, hamba Tuhan. Dia melihat Nabi Nathan sebagai hamba Tuhan, diutus oleh Tuhan. Dia melihat itu sebagai hal yang utama. Spiritual lebih penting. Spiritual needs lebih penting dari physical need. Mendengar perkataan suara Tuhan lewat Nabi Elia lebih utama melayani dia daripada dia dan anaknya. Luar biasa sekali. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan memuaskan tubuh, gak usah memuaskan, mencukupkan dan memenuhi tubuhmu. Ataukah hal spiritual yang paling penting? Banyak orang dalam kondisi pandemi seperti ini bahkan sudah tidak beribadah. Hari Minggu kami harus mencari nafkah, betul. Kita butuh kebutuhan jasmani. Tetapi apakah tidak ada cukup waktu untuk Tuhan? Dalam 7 minggu itu, 7 hari dalam 1 minggu, dan 24 jam di dalam 1 hari itu di hari Minggu. Masakan kita tidak punya waktu untuk kita berikan kepada Tuhan? Bahkan ada yang berkata, waduh dalam kondisi pandemi seperti ini, saya harus jaga tubuh saya. Saya membatasi diri saya. Kalau bisa tidak melayani, kalau bisa tidak pergi ke gereja. Oleh karena situasi memang tidak mudah. Kita bisa gampang saja tertular. Tapi kita bersyukur gereja kita tetap berusaha memenuhi standar kesehatan. Tetapi ada orang-orang yang tidak mudah. Mungkin juga ada orang-orang yang memang punya masalah dengan kesehatan sehingga sulit. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah tentang apa? Jangan sampai karena masalah tubuh kita mengabaikan kebutuhan yang paling penting yang mendasar di dalam hidup kita manusia, yaitu hal spiritual. Hal spiritual. Yang ketiga, itu bicara tentang circumstances or commands. Circumstances or commands. Keadaan, kondisi, atau perintah. Iblis tahu sekali kondisi daripada Tuhan Yesus. Sudah 40 hari, 40 malam, belum makan, dan sudah lapar. Di padang gurun, siang panas, malam kedinginan. Dia tahu itu sesuatu yang tidak mudah. Dan sangat lapar. Sehingga iblis berusaha menggoda, mengalihkan pandangan daripada Tuhan Yesus untuk melihat itu kondisimu aja sudah parah begitu kok. Kondisimu itu sudah sangat lemah. Kamu ubah batu itu jadi roti dan kamu makan. Kamu mendapatkan kekuatan. Tetapi Tuhan Yesus tahu kenapa dia ada di padang gurun. Roh Kudus yang membawa dia ke sana. Roh Kudus yang membawa Tuhan Yesus di padang gurun untuk dicobai. Roh Kudus melakukan karena perintah daripada Bapa. Yesus tahu dia diperintah oleh Bapa untuk melakukan, mengikuti. Dia harus dicobai selama 40 hari, 40 malam. Dan Yesus tahu kenapa dia datang ke dunia ini. Bahwa dia datang ke dunia ini diperintahkan oleh Bapa, punya tugas dari Bapa, dan dia harus melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Dia harus mengerjakannya. Iblis juga tahu dan dia berusaha membelokkannya. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh apa yang ingin ditawarkan oleh iblis. Membesar-besarkan tentang kondisi, keadaan, kelaparan itu. Tetapi Yesus tahu siapa yang perintahkan dia ke sana dan untuk apa dia datang ke dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita itu menyerah
di tengah-tengah kondisi atau keadaan kita. Tapi waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya juga teringat ya, di dalam Matius pasal yang 14. Kisah sebelumnya itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, dalam pelayanan, setelah selesai suruh pulang. Kemudian Tuhan Yesus suruh murid-muridnya menyeberang. Tuhan Yesus sendiri pergi berdoa seorang diri. Tengah malam, kira-kira jam 3, murid-murid itu mengalami badai di tengah laut. Dan Tuhan Yesus tentu tahu. Tuhan Yesus yang mengirim mereka untuk menyeberang. Dia tahu mereka akan mengalami badai. Oleh karena itu ketika mereka mengalami badai, dia datang untuk menolong mereka. Apa yang terjadi ketika dia datang untuk menolong mereka? Ya, mereka berkata dan melihat dia sebagai apa? Hantu, itu hantu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Dan menarik, ada seorang yang luar biasa sekali. Seorang yang bernama Petrus. Dia berespon dengan iman dan dia berkata, menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Kata Yesus, datanglah. Saya itu membayangkan ya, kalau saya ada di sana, di perahu ya, membayangkan menjadi salah satu orang murid yang melihat Petrus itu keluarkan kakinya dari perahu, kemudian menyentuh air, kemudian berjalan di atas air. Wah, itu sungguh mujizat, pemandangan yang luar biasa sekali. Ya, dan waktu Petrus itu berjalan di atas air, itu suatu momen yang spektakuler bagi dia. Tetapi di sana dikatakan, waktu dia merasakan ada tiupan angin, tiba-tiba dia mulai tenggelam. Dia mulai tenggelam, kenapa? Karena dia mulai merasakan dan mendengar badai masih ada. Badai belum berlalu. Angin masih ada. Berarti badai masih ada. Kondisinya berarti masih sama. Keadaannya belum berubah. Dia masih di dalam kondisi yang mengalami badai. Yang menarik lainnya adalah kalau jarak Yesus dengan perahu 10 langkah, maka saya berpikir begini, waktu dia keluarkan kaki, kemudian mulai berjalan di atas air. Dia mungkin mulai merasakannya itu langkah keempat dan kelima. Berarti dia tinggal 5 atau 4 langkah dengan Yesus, betul? Semakin dekat, menarik sekali. Justru dia tenggelam. Bukan pada saat dia jauh, tetapi pada saat dia dekat dengan Tuhan. Hati-hati saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang kelihatannya secara fisik hadir di gereja, terlibat pelayanan, liturgis, singers, pengkhotbah, pemain musik, pelayan semua. Setiap hari baca renungan, mendengarkan renungan seorang murid daripada GKI Sunter. Malam baca firman. Secara fisik, activity rohani kita dekat dengan Tuhan. Tetapi jangan-jangan, secara spiritual, kita itu jauh daripada dia. Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada dia. Kenapa Petrus tenggelam? Kenapa dia tidak memandang kepada Yesus dengan fokus dan percaya kepada Yesus? Yesus yang perintahkan dia, datanglah, datanglah, datanglah. Tetapi dia terdistorsi dengan apa? Kondisinya, keadaannya. Badai belum berlalu, angin masih kencang, laut masih bergelora. Itu yang dia rasa dan dia dengar, itu yang membuat dia tenggelam. Dia lupa kepada perintah daripada Tuhan Yesus, datanglah, datanglah. Dia mendekat kepada Yesus, tetapi dia tenggelam. Saudara, hari ini, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ya, apakah keadaan, situasi
mengikat kita sampai kita sulit untuk percaya kepada Tuhan, sulit untuk mendengar suara Tuhan, sulit untuk mendengar perintahnya. Saat ini mari kita datang. Kita datang kepada Tuhan di dalam kondisi apapun spiritualmu, di dalam kondisi apapun kehidupanmu. Mari datang, dengar panggilan Tuhan, datanglah. Tuhan yang memerintahkan, datanglah. Datanglah kepadanya. Fokus kepada Dia dan percaya kepadanya. Saya mengakhiri, hal apakah, bagaimana caranya supaya kita bisa terus mendengar suara Tuhan. Untuk kita bisa terus mendengar suara Tuhan, tidak ada cara yang lain. Hal pertama dan terutama adalah membaca firman Tuhan. Tetapi merenungkan itu, menghidupi kebenaran itu di dalam hidupmu. 3 kali Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. 3 kali Tuhan Yesus menjawab godaan daripada iblis itu. Ya. Matius pasal 4 ayat 4, ayat 7, ayat 10. Ya, di sana dikatakan, it is written, it is written, it is written. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Apa yang tertulis? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis. Firman Tuhan yang tertulis. Mari kita membaca firman Tuhan. Maka kita akan mendengar suara Tuhan. Di mana Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Karena Dia datang kepada kita untuk memberitakan, mengingatkan firman Tuhan itu kepada saudara dan saya. Apa yang dapat kita lakukan? Pelajari dalam bagian ini. Pertama, belajar dari Tuhan Yesus. Untuk melawan iblis, kita membutuhkan firman. Untuk melawan iblis, kita membutuhkan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kedua, Allah tahu yang kita butuhkan. Dia tahu segala pergumulan hidup kita. Nantikanlah Tuhan, karena Dia sedang bekerja. Percayalah, datanglah kepadanya, bawalah segenap dirimu kepadanya. Bergantung total kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Apapun pergumulan, datanglah kepadanya. Karena Dia mengasihimu. Yang ketiga, jadikan Tuhan yang terutama, lebih daripada apapun. Dan nikmatilah Tuhan sepanjang hidupmu. Saudara, apa yang kita miliki, yang mungkin kita bisa banggakan, semua anugerah daripada Tuhan. Allah adalah sumber segala sesuatu daripada yang kita miliki. Oleh karena itu, kita bersyukur, kita memuji Dia, jadikan Dia terutama, lebih daripada apapun, karena segala sesuatu dari Dia. Dan nikmatilah Tuhan sepanjang hidupmu. Harta istimewa yang kita miliki adalah pribadi Tuhan. Dan itu yang paling berharga. Mari kita nikmati sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Dimanapun kami berada. Tuhan, biar Roh-Mu Kudus yang menyempurnakan semua ya Tuhan. Yang mau sudah bagikan kepada setiap jemaat Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan boleh sungguh ya Tuhan mengalami kelimpahan di dalam berkat firman-Mu. Sehingga semakin dikuatkan, dihibur, diteguhkan iman di masa-masa pandemi ini. Kami terus boleh dekat kepada Engkau. Karena Engkau yang memanggil kami, datanglah. Kami mau datang kepadamu. Ajar kami untuk bersandar kepadamu. Percaya kepadamu. Mengandalkanmu. Dan menjadikan Engkau ya Tuhan pribadi yang terutama di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Jemaat yang Tuhan kasihi, 1 minggu telah berlalu. Kalau mau jujur, ada begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Kekuatan untuk menjalani hari demi hari. Sukacita dalam kesukaran. Damai sejahtera yang tidak tergantung situasi. Bahkan berkat materi yang tepat pada waktunya. Sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan, mari kita persembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita naikkan satu pujian untuk mengingatkan kita satu kali lagi agar selalu mendengar suara Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang menerangi dan membentuk hidup kita. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan. Mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara. Sungguh Tuhan, hanya untuk mendengar suara-Mu, mendengar suara-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bagaimana menjadi murid yang dimerdekakan oleh kebenaran, diperbaharui, ditransformasi. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang selalu rindu mendengar suara Tuhan. Teruslah juga ingatkan kami bahwa berkat yang terbaik akan Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang bersandar sepenuh hanya kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Saat ini dengan ucapan syukur kami membawa persembahan yang sebenarnya adalah sebagian kecil dari berkat Tuhan yang teramat besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur sekali lagi kesempatan bagi kita dapat beribadah dan menyembah Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menolong kita di dalam hidup kita sehari-hari. Banyak hal yang terjadi, kita harus mengambil keputusan. Banyak pertimbangan, suara hati kita
suara Tuhan, bahkan suara dari lawan daripada Tuhan, yaitu si iblis. Ya, jadi kita harus lihat yang mana yang penting bagi kita, kehidupan sehari-hari atau kehidupan kerohanian kita. Nah, saudara, ada satu hal yang penting yang saya hendak sampaikan kepada kita sekalian. Kita bersyukur selama 8 bulan kita sudah melakukan ibadah live streaming ini, saudara ya. Namun karena satu dan lain hal, maka mulai minggu depan, saudara, GKY Sunter tidak ada live streaming. Ya, setelah 8 bulan kita akhirnya harus menghentikan live streaming ini. Jadi tidak ada lagi live streaming. Jadi saudara nanti bisa beribadah lewat GKY yang lainnya, saudara. Ya. Nah, saudara, tetapi puji Tuhan, berita ini hanya hoax, gitu ya, tidak benar. Ya, saya hanya membayangkan, saudara, hal ini bisa terjadi di GKY Sunter jika semua pelayan-pelayan Tuhan, baik pianis, liturgis, singers, dan lain-lainnya, semuanya pada mengambil keputusan tidak mau ke gereja untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, saudara, mari saya himbau kita yang sehat, yang kuat, yang muda, mari ya kita datang ke rumah Tuhan, kita tetap melayani Tuhan. Jangan karena kondisi, jangan karena keadaan yang saat ini ada membuat kita itu demikian takut sehingga kita tidak dapat melayani Tuhan, saudara. Ada saudara yang saya percaya, saudara masih ke kantor, saudara bekerja, ya, saudara ke pasar, saudara ke supermarket, bahkan saudara ke mall, tetapi saudara nggak mau melayani Tuhan. Nah, saudara, inilah yang tadi, suara mana yang saudara dengar? Mari ya kita sama-sama. Nah, sangat sulit, bagian ibadah sangat sulit ya menghubungi untuk para liturgis, para pemusik dan lain-lainnya. Orangnya sangat terbatas saat ini. Nah, ini ya kita sudah menikmati 8 bulan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ambil bagian. Sebenarnya saudara, menurut peraturan PSBB pemerintah pada saat ini, gereja sudah bisa beribadah dengan menampung 50% daripada kapasitas. Saudara, GKY Sunter kapasitas kita itu 900 jemaat. Nah, saat ini kita hanya membatasi jemaat maksimal cuma boleh 150. Ya, cuma boleh 150. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu ya kita belum buka semuanya memang betul untuk jemaat, tapi para pelayan-pelayan Tuhan, mari saudara ya kembali melayani Tuhan. Kembali lagi ke rumah Tuhan melayani, baik sebagai liturgis, sebagai singer, sebagai pemusik dan lain-lainnya. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara, tanggal 1 bulan minggu pertama Desember, lagi 2 minggu kita ada perjamuan kudus, kemudian nanti mulai ada perayaan-perayaan Natal. Jadi bagi saudara yang kemarin belum mengambil roti, anggur, perjamuan dan lilin untuk Natal, saudara boleh ambil ya, atau daftar lagi, kemudian saudara datang mengambilnya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kemarin Komisi Pasutri merayakan ulang tahun yang ke-20. Saudara, melalui akan perayaan HUT yang ke-20 itu, kita rindu mengingatkan kembali keluarga-keluarga, agar keluarga-keluarga bisa punya komunitas, keluarga boleh bertumbuh bersama-sama ya dengan keluarga-keluarga lainnya. Dan tujuan utama, tujuan akhir daripada seluruh persekutuan komunitas pemuritan atau yang lain-lainnya adalah perubahan hidup di dalam keluarga. Suami istri mungkin hubungan yang dulu kurang baik ya, kita setelah beribadah, setelah kita ikut komunitas pemuritan, ada perubahan yang terjadi di dalam keluarga. Ya, itu tujuan akhir daripada semua pelayanan-pelayanan. Gereja GKY Sunter, sekali lagi saudara, kita ingin agar setiap jemaat Tuhan menjadi murid Kristus yang memiliki karakter seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah saudara, kemudian kita hari Jumat nanti ada persekutuan komisi wanita. Jadi ingat komisi wanita ya ibu-ibu, ada persekutuan nanti tanggal 27 November jam 2 siang. Kemudian bagi saudara yang merencanakan pernikahan pada bulan April 2021 sampai 2022 bulan Mei, saudara harus mengikuti kelas pranikah.
Ya, ada kelas pranikah yang sudah dipersiapkan, saudara harus mengikutinya. Jadi jangan kemudian sudah lewat waktunya, sudah lewat kelas itu baru saudara bertanya-tanya tentang hal. Jadi yang saudara yang udah pacaran, yang sudah mengambil keputusan akan menikah ya, pikirkan dan harus ikut ini. Nah saudara, mulai tanggal 9 Desember kita sudah ada banyak akan kegiatan-kegiatan Natal, dan itu tanggal 9 Desember kebaktian doa kita pakai waktunya untuk perayaan Natal para pelayan Tuhan. Ya saudara, di welcome untuk datang ke gereja, majelis, para pengurus dan aktivis semuanya, dan kita tetap membatasi saudara ya, kita tetap membatasi untuk akan pada saat itu maksimal juga. Kita tidak akan melebihi 150. Kita bisa pakai ruang di bawah dan ruang di balkon. Saudara, untuk kondisi gereja perlu saudara mungkin diinformasikan, kita sangat menjaga sirkulasi udara di dalam gereja. Di sana pintu samping, pintunya selalu terbuka. Di belakang ruangan ini, di belakang mimbar ada 2 ruangan. Jendelanya ada 7, semuanya dibuka saudara ya. Kemudian kita ada pasang kipas angin di sini untuk menarik udara ke belakang sana, dibuang ke belakang. Jadi sirkulasi di dalam ruang ibadah ini terjaga dengan baik. Ya, kita tetap datang ke gereja, kita tetap jaga protokol. Ya, mulai dari basement, ada tempat cuci tangan, kita ada gesek kaki yang sudah ada disinfektan dan lain-lainnya. Ya, jadi saudara, mari yang sehat, yang kuat, mari kalau saudara mau datang gereja beribadah, saudara di welcome. Ya, nanti tanggal 9 Desember ada Natal para pelayan. Baik, kita akan akhiri. Mari sama-sama berdiri dan kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam pergumulan mereka. Ya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu, Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang mengasihi akan anak-anakmu yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan yang mengasihi Engkau. Ada di antara mereka ya Tuhan yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit ya Tuhan, yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam akan kehidupan mereka. Tuhan, mereka adalah orang yang Engkau kasihi. Oleh sebab itu hamba berdoa biarlah Tuhan yang datang menilik mereka satu persatu ya Tuhan. Mengulurkan tangan Tuhan menjamah mereka sebagaimana Engkau menjamah akan Lazarus ya Tuhan. Yang Engkau kasihi itu dan membangkitkannya. Maka kami juga tetap percaya dengan kuasa daripada Tuhan. Pada saat ini Engkau juga yang menolong mereka, mencari, memberi jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Dan bahkan mereka yang sedang terbaring sakitnya Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau yang tahu akan kondisi mereka. Tuhan, berikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Kami beriman, kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, dan biarlah itu terrefleksi di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan, Tuhan tolong kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk bisa tetap melayani Tuhan. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya Tuhan. Namun kami diberanikan, kami diberikan kemampuan Tuhan menjaga dan menolong kami. Melayani Tuhan tetap di dalam hidup kami ini. Kesempatan-kesempatan yang ada ya Tuhan kami gunakan dengan baik. Terpujilah namamu di akhir ibadah ini, mengembalikan segala puji, syukur, hormat kami bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkan hatimu pada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani, dan Tuhan melindungi engkau dari segala mara bahaya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kemuliaan di dalam hidupmu, sehingga engkau mengalami akan kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memperhatikan engkau, menjaga engkau, sehingga engkau mengalami akan damai sejahtera yang daripada Tuhan hari ini sampai selama-lamanya.
Amin. Ibadah sampai di sini saudara, silakan duduk. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa hari Rabu kebaktian doa.